Di mata menakjubkan ratusan pembangkit tenaga suci, Qin Yichen telah bergegas ke celah yang cerah. Setelah beberapa saat kegelapan, telinga Qin Yichen tiba-tiba mendengar suara gelombang gila dari True Origin. Dalam pandangannya, pusaran besar yang menyapu seluruh altar berputar dengan gila-gilaan. Sumber sejati yang tak terhitung jumlahnya mata telanjang melihat kecepatan dan ditelan oleh kegilaan. Saat ini, Qin Yichen berada di depan mulut pusaran ini. Hisap besar dari pusaran membuatnya merasa bahwa asal sejatinya di dalam tubuh harus keluar seketika. Selain itu, dengan pusaran yang berputar dengan ganas, tekanan yang mengerikan dan kekuatan sobek terus merobek tubuh Qin Yichen. Kekuatan ini sangat kuat, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga suci biasa, saya khawatir itu akan hancur berkeping-keping seketika. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika hal itu membuat banyak pembangkit tenaga suci berbicara dan berubah warna. Untungnya, Qin Yichen memiliki perlindungan 10.000 armor suci, yang cukup untuk merobek air mata yang berputar-putar dari Holy Powerhouse tanpa menyakitinya. Segera masuk. Qin Yichen juga mencoba yang terbaik untuk mendesak Supreme untuk mendominasi tubuh. Di dalam tubuh, asal sejati yang akan dimuntahkan jenderal ini juga sedikit diselesaikan. Namun, Qin Yichen masih tidak bisa menahan hisapan yang menakutkan. Seluruh tubuhnya masih terbang ke tengah tanpa sadar bergerak menuju pusaran. Merasakan hisapan yang tak terkalahkan ini, kulit Qin Yichen juga sangat bermartabat. Dia mendorong tubuh tertinggi hingga batasnya. Seluruh orang itu seperti matahari kemasan kecil. Di bawah hisapan yang mengerikan itu, dia menghadapi vortex yang terbang jauh. Kekuatan tekanan air dari segala arah, meski dilindungi oleh 10.000 pelindung Taoisme, tetap membuat Qin Yichen babak belur dan kelelahan. Vertigo yang disebabkan oleh putaran berkecepatan tinggi membuat kesadarannya sedikit bingung. Untungnya, Qin Yichen juga pernah mengalami hal ini. Dia mendesak keputusan yang tidak dapat binasa, dan menjaga sedikit kejelasan pada semangat, yang tidak pingsan. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Qin Yichen telah pergi jauh ke dalam topan, dan kekuatan devouring yang mengerikan mulai memudar. Pada saat ini, Qin Yichen baru saja membuka matanya perlahan dan mengalihkan pandangannya ke dasar pusaran. Saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya menggigil tanpa sadar. Saat ini, di bawahnya, ada kegelapan tak berujung, seolah-olah pusaran besar itu adalah saluran ke dunia lain. Tempat hantu ini lagi, Qin Yichen mengerang tak berdaya di dalam hatinya, melirik sedikit, dan setelah sedikit mengerang, matanya sedikit membeku. True Origin tiba-tiba meledak, dan tubuhnya dengan cepat melepaskan diri dari tarikan yang telah melemah beberapa kali. Kekuatan itu keluar dari pusaran air. Pada saat ini, ada kegelapan di depannya, dan, tepat di bawah altar di bawah kendali api dan ras Roh Yun, kekuatan rohnya juga ditekan oleh kekuatan khusus, dan dia tidak dapat menyebar untuk menjelajahi dunia. Lingkungan. Kasus. Saat menghadapi situasi ini, tubuh Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang. Meskipun situasi di sini sangat mirip dengan apa yang dia lihat di bawah altar api dan klan Yunling, dia tidak tahu apakah akan terjadi sesuatu yang tidak normal di dalamnya. Di tempat hantu seperti itu, dia tidak berani peduli sedikit pun. Tempat misterius yang bahkan sangat ditakuti oleh pembangkit tenaga suci ini, kecelakaan, mungkin membuatnya jatuh ke tanah kutukan abadi. Segera, Qin Yichen juga memeriksa bagian dalam tubuhnya. Tekanan air yang mengerikan dan putaran berkecepatan tinggi membuatnya tampak sedikit malu. Namun, karena perlindungan 10.000 armor, itu sudah cukup sebelumnya. Di antara pusaran yang mengoyak Holy Powerhouse, pada intinya, dia tidak banyak dirugikan. Terlebih lagi, Qin Yichen menemukan dengan sedikit keterkejutan bahwa ketika air berputar-putar melalui yang menakutkan, bahkan di dalam tubuh dikejar dan dibunuh oleh pembangkit tenaga suci, beberapa penyakit tersembunyi yang tersisa semuanya disembuhkan. Bahkan yang sejati di dalam tubuh asal juga menjadi sangat mengisi. Melihat kegelapan tanpa batas, Qin Yichen sedikit mengerang. Kegelapan di dalamnya menakutkan. Tetapi bagi Qin Yichen, itu lebih baik daripada diburu oleh beberapa ratus pembangkit tenaga suci yang benar-benar tidak masuk akal kapan saja. Selain itu, melalui pusaran air di atas, masih banyak True Origins yang bisa menyerapnya. Jika Anda berlatih di sini selama 3 tahun terakhir, hindari pusat perhatian. Ketika saatnya tiba, situasinya pasti akan jauh lebih mudah. Dalam rintihan Qin Yichen, gelombang aneh datang dari cincinnya. Qin Yichen mengerutkan kening. Di antara kedua tangannya, sebuah token muncul di tangannya. Token ini persis seperti yang dia peroleh di Zukuan Feng. Pada saat ini, pada potongan token ini dia tidak bisa melihat, ada cahaya redup berkedip. Tidak, melihat token di tangannya, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum pahit, dan bahkan memiliki keinginan untuk membuangnya. Dan saat ini, jika karena kemunculan token ini, dalam kegelapan yang tak terbatas, tiba-tiba ada kilatan cahaya dengan warna merah tua. Merah ini, seperti api Hagiwara, menyebar sangat cepat. Tetapi hanya beberapa hembusan napas, dan kegelapan yang tak terbatas dikeluarkan. Adegan menakutkan seperti akhir dunia tiba-tiba muncul di hadapan Qin Yichen. Di dalam
Di bawah sinar merah, wajah Qin Yichen yang sedikit pucat juga terlihat. Pada saat ini, wajahnya ditutupi dengan ekspresi muram, matanya menatap tajam ke depan, dan keringat dingin tanpa sadar mengikuti eksudat dari tubuhnya. Di depannya, kegelapan tak berujung telah menghilang, digantikan oleh sungai lahar yang tak berujung. Sungai lahar ini berselang-seling, dan ujungnya tidak bisa dilihat sekilas. Dan mata Qin Yichen menatap persimpangan sungai 10.000 dan 1.000 lava, di mana terdapat danau lava besar dengan ukuran 1.000 kaki, dan lava yang mendidih tidak dapat menghentikan anak-anak menggeliat di kejauhan. Panas yang mengerikan itu datang samar-samar. Di mana tempat-tempat hantu ini? Qin Yichen menghela nafas, tanpa ragu, tubuhnya berubah langsung menjadi air di atasnya. Dengan begitu, jika dia lebih suka diburu oleh 100 pembangkit tenaga suci, jangan tinggal di sini. Siu. Begitu Qin Yichen berangkat, sinar cahaya merah tiba-tiba keluar dari danau lava yang besar. Kecepatannya seolah menembus ruang dalam sekejap, dan tiba di pusaran air dalam sekejap. Di belakang Qin Yichen. Tidak. Merasakan perasaan panas dari belakang, Qin Yichen dengan marah berteriak dalam kesedihan. Namun, pancaran cahaya merah itu tidak berarti berhenti sama sekali. Itu secara langsung menghantam 10.000 dewa,